Unit 1. Manfaat bersama ekonomi sirkular bagi kota. Subbab 1. Apakah ekonomi sirkular itu? Unit 2. Manfaat bersama ekonomi sirkular bagi kota. Pada unit ini, kita akan mendapatkan tinjauan mengenai manfaat bersama yang ditawarkan oleh ekonomi sirkular bagi kota. Memahami bagaimana ekonomi sirkular dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan belajar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular pada beberapa skenario pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Pembangunan sirkular menawarkan banyak manfaat pada 5 bidang utama. Pertama, iklim. Rencana iklim setempat perlu menangani emisi berbasis konsumsi untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris dan netralitas iklim. Pembangunan sirkular menawarkan jalur konkret dalam menangani emisi-emisi ini secara sistemik. Kedua, transisi yang adil. Pembangunan sirkular dapat menawarkan manfaat sosial seperti mendukung akses yang adil terhadap barang dan jasa dan menciptakan lapangan kerja setempat yang sangat penting untuk pemulihan dari COVID-19. Ketiga, keanekaragaman hayati. Meskipun fokus utamanya seringkali pengelolaan sumber daya yang holistik, pembangunan sirkular juga tentang regenerasi ekosistem. Hal ini bisa dicapai dengan memilih penggunaan sumber daya yang terbarukan serta mengurangi polusi dan penggunaan sumber daya. Keempat, ketahanan. Pasca pandemi COVID-19, kota-kota menyadari pentingnya keamanan sumber daya, sistem produksi lokal mandiri, serta kemampuan pulih dari guncangan sistem. Semua karakteristik ini didorong oleh ekonomi sirkular. Kelima, pertumbuhan ekonomi. Lingkar tertutup. Sistem sirkular dapat membantu kota menciptakan lapangan kerja dan pendapatan baru. Sebagai manfaatnya, hal ini membantu menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di kota, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Selain dari 5 manfaat tersebut, para peneliti, ahli, dan praktisi saat ini mengembangkan literatur ekonomi sirkular dengan berbagai bidang dan contoh yang mana pendekatan sirkular dapat mendatangkan dampak positif. Misalnya, kesehatan manusia secara umum akan mendapatkan manfaat dari strategi sirkular, karena hal ini akan mengurangi bahaya terhadap kesehatan seperti polusi dan kontaminasi limbah di kota. Kini kita akan melihat masing-masing manfaat ini secara rinci pada salindia berikut. Ekonomi sirkular menawarkan kerangka yang berorientasi pelaksanaan dalam memitigasi perubahan iklim melalui 3 jalur utama. Jalur 1, menutup lingkaran sumber daya di seluruh rantai nilai, termasuk melakukan resirkulasi materi, melekatkan efisiensi dan sirkularitas dalam desain produk dan infrastruktur, dan membuat model bisnis yang dapat berbagi atau mengalirkan sumber daya secara berjenjang. Jalur ini menunjukkan bagaimana ekonomi sirkular mengurangi kebutuhan produksi, tuntutan energi terkait, dan emisi karbon signifikan di seluruh rantai nilai. Jalur kedua mengidentifikasi sumber energi baru yang bersih. Mitigasi iklim dan adaptasi membutuhkan sistem energi rendah karbon yang cukup tangguh menghadapi guncangan pasokan. Misalnya, pemulihan energi dari limbah organik dan air limbah merupakan cara yang paling cost efektif dalam memenuhi kebutuhan energi dengan menggunakan limbah sebagai input sumber daya. Jalur ketiga berupaya melindungi penyerap karbon seperti laut, hutan, dan tanah. Ekonomi sirkular merupakan cara paling efektif untuk melindungi semua hal itu dan kemampuan jangka panjangnya memberikan layanan ekosistem. Misalnya, praktik membuat kompos memungkinkan nutrien kembali ke tanah, pada saat bersamaan menyimpan karbon di tanah. Ketika diterapkan bersamaan dengan yang lain, jalur-jalur ini menawarkan keuntungan yang banyak.
Kesemua langkah ini memiliki potensi pengurangan karbon dan membantu mengurangi emisi secara sistemik. Mereka juga mendatangkan keuntungan ekonomi, misalnya penciptaan lapangan kerja dan semakin meningkatnya daya saing ekonomi, dan juga melindungi bentang lahan yang menyerap karbon dan mencegahnya terlepas ke atmosfer. Ekonomi sirkular mengakui ketidakadilan mendasar dari model ambil, buat, buang yang saat ini ada. Alih-alih ekonomi sirkular menghadirkan sistem ekonomi yang berorientasi pada produksi dan konsumsi yang adil secara sosial, sembari menciptakan peluang kerja layak bagi semua. Ekonomi sirkular secara intrinsik berkaitan dengan konsep transisi yang adil. Transisi sirkular harus memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dan semua mendapatkan manfaat dari transisi tersebut. Semakin orang merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas dan gerakan, mereka akan semakin ingin terlibat. Keterlibatan ini dapat dicapai melalui 3 dimensi sederhana. Dimensi akses menekankan pada perlunya memastikan akses yang adil terhadap layanan dan produk-produk esensial. Bergantung pada faktor seperti usia, lingkungan, pendapatan, kelompok sosial, dan bahasa, akses yang warga negara miliki terhadap layanan publik, infrastruktur, atau pekerjaan dapat saja berbeda. Untuk memastikan tidak ada satupun warga atau kelompok yang tertinggal, kota dapat memperkuat akses inklusif mereka terhadap layanan dan produk esensial dengan mempertimbangkan keterjangkauan, kebutuhan berbagai kelompok yang berbeda, dan hambatan saat ini terhadap akses. Dimensi partisipasi menekankan pada pelibatan warga secara umum dalam transisi yang adil dan inklusi secara eksplisit suara-suara yang termarginalkan. Semakin banyak program yang dirancang bersama dengan warga, maka semakin mungkin program ini memenuhi kebutuhan setempat, dapat diterima oleh masyarakat, dan menghasilkan dampak jangka panjang. Contoh-contohnya adalah penjangkauan aktif dan pelibatan yang dipimpin oleh warga yang mengundang penciptaan bersama. Sistem pendidikan dan ketenaga kerjaan yang ada saat ini masih melanggengkan ketimpangan sosial, seringkali menentukan pertanyaan tentang akses dan partisipasi. Fokus dimensi ketiga ada pada peluang dan menawarkan prospek yang adil bagi semua. Pemerintah daerah memiliki banyak daya ungkit di sini. Misalnya, mereka dapat memfasilitasi akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas. Mereka juga dapat mendanai dan mendukung program yang meningkatkan perspektif dan peluang karir. Dan mereka juga dapat meningkatkan keberagaman pegawai atau pekerja yang bekerja di lembaga-lembaga publik. Secara umum, ekonomi sirkular mendatangkan manfaat bagi transisi yang adil dengan membuat akses terhadap layanan, infrastruktur, dan pekerjaan menjadi lebih inklusif, dengan memperkuat pelibatan dan identifikasi warga terhadap kota, dengan meningkatkan penerimaan publik dan rasa memiliki yang mereka tunjukkan terhadap aksi yang mereka lakukan, dan dengan menurunkan kekurangan pasar kerja karena adanya hubungan yang lebih baik antara SDM yang tersedia dan kebutuhan pemberi kerja. Area perkotaan tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati yang dekat. Area ini juga mendatangkan dampak regional dan global karena tuntutan akan sumber daya, dilepaskannya polutan, dan dihasilkannya sampah. Sekitar 75% konsumsi sumber daya alam dunia terjadi di perkotaan. Di sana hampir 90 miliar ton material akan dikonsumsi pada tahun 2050. Area perkotaan juga menghasilkan setengah dari limbah dunia, di mana tingkat limbah pemerintah daerah akan berlipat ganda pada tahun 2050. Mendorong prinsip-prinsip ekonomi sirkular seperti yang kita bahas pada unit sebelumnya,
Menjaga penggunaan sumber daya bumi yang terbatas secara lebih sadar, dalam hal ini mendorong penghargaan terhadap asal dan akhirnya. Pembangunan sirkular menangani ancaman langsung dan tidak langsung terhadap ekosistem dan meningkatkan keanekaragaman hayati melalui 3 prinsip-prinsip utama ini. Meregenerasi alam. Kota harus memprioritaskan sumber daya yang regeneratif dan ekonomi non-ekstraktif yang secara aktif memulihkan dan melindungi ekosistem. Mensirkulasi materi yang ada. Tuntutan akan sumber daya primer dapat dikurangi dengan menggunakan produk dan material yang sudah ada selama mungkin dan pada nilai tertinggi. Menghilangkan limbah dan polusi. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan desain produk dan memastikan jalur limbah divalorisasi dengan aman. Secara umum, keanekaragaman hayati mendapatkan manfaat dari kapasitas ekonomi sirkular, mengurangi tuntutan manusia akan lahan dan sumber daya, dan mengurangi tingkat polusi. Memastikan material digunakan lebih lama, artinya jumlah bahan berbahaya yang digunakan saat pembuatan produk baru menjadi lebih sedikit. Manfaat lain termasuk semakin kecilnya kemungkinan masuknya spesies baru ke dalam ekosistem, karena hal ini seringkali terjadi saat transportasi dan penghilangan limbah, serta emisi gas rumah kaca yang lebih rendah karena penggunaan material yang lebih lama dalam ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular dapat memainkan peran penting dalam membangun resiliensi terhadap krisis-krisis yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, termasuk ketahanan dalam menangani pandemi kesehatan seperti risiko COVID-19 atau yang dipicu oleh iklim seperti banjir dan kelangkaan air. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pentingnya membangun kota yang berketahanan semakin meningkat pada era pasca COVID. Kota yang resilient atau berketahanan akan dapat menilai, merencanakan, dan merespon guncangan dan tekanan dengan cara yang dapat menjaga warga serta unsur-unsur pembentuk kota, menjaga keberlanjutan ekonomi, dan melindungi ekosistem serta fungsi mereka. Hal ini juga membantu kota membangun ketahanannya dan menunjukkan manfaat utama seperti keamanan sumber daya, produksi, dan partisipasi lokal yang mandiri. Efisiensi sumber daya dengan menggunakan material selama mungkin, jumlah sumber daya yang dibutuhkan secara keseluruhan akan lebih sedikit. Artinya, kota dan sistemnya akan lebih aman dari kekurangan sumber daya yang dipicu oleh disrupsi atau penundaan. Hal ini bisa dilihat dalam material konstruksi, di mana banyak proyek mengalami penundaan berbulan-bulan karena disrupsi atau gangguan pasokan bahan. Produksi lokal yang mandiri. Ketika mempertimbangkan produksi pangan misalnya, kita melihat bahwa sebagian besar buah dan sayur di kota diimpor. Dengan perubahan iklim menimbulkan ancaman yang semakin besar terhadap rantai makanan global, produksi lokal semakin memainkan peran penting dalam menghadapi guncangan rantai pasok. Menjaga rantai pasok yang lebih pendek juga merupakan tujuan dari strategi adaptasi iklim. Misalnya di Chiang Mai, Thailand, pertanian kota dibangun di atas lahan bekas tempat pembuangan sampah, membantu menyediakan bahan pangan bagi warga sekitar yang kehilangan pekerjaan mereka pada awal pandemi COVID-19. Partisipasi publik. Kita telah menyebutkan di atas bagaimana sebagian besar kegiatan masyarakat perlu melibatkan lebih banyak warga agar lebih berhasil. Hal ini juga menawarkan manfaat tidak langsung dari partisipasi publik yang semakin meningkat. Misalnya, mempertahankan sumber daya yang sudah ada, artinya perlu ada infrastruktur fisik maupun digital yang baru untuk mendukung pemrosesan dan penggunaan ulangnya. Dibangunnya infrastruktur ini dapat secara langsung merangsang pertumbuhan pekerjaan, di mana warga ikut serta sebagai pegawai atau mitra usaha. Untuk partisipasi bermakna, melibatkan warga dalam fase perencanaan akan mendatangkan lebih banyak manfaat, memperkuat penerimaan mereka akan norma-norma sirkular.
Dengan demikian, juga memperkuat keutuhan kota secara keseluruhan. Singkatnya, dengan menggunakan sumber daya selama mungkin, ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan akan aktor dan sistem eksternal yang pada akhirnya akan memperkuat resiliensi perkotaan. Aksi-aksi sirkular dari kota-kota di utara seringkali dianggap sebagai cetak biru untuk rekan-rekan mereka di selatan. Namun kota-kota di selatan sudah memiliki berbagai unsur sirkularitas dalam ekonomi informal mereka. Memasukkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada ke dalam ekonomi formal memberikan pintu masuk yang lebih mudah bagi pemerintah kota dalam memulai perjalanan sirkular mereka. Misalnya, banyak kota-kota di selatan telah memiliki sistem daur ulang informal yang sudah terbentuk baik. Dengan mengintegrasikan pemulung dan kelompok daur ulang informal ke dalam rencana transisi sirkular, kota akan mendorong partisipasi yang lebih luas dan lokal pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan standar hidup di area perkotaan di seluruh dunia. Namun ini juga berarti konsumsi dan limbah yang semakin meningkat dengan porsi besar anggaran pemerintah digunakan untuk pengelolaan limbah. Dengan fokus pada menutup lingkaran materi melalui guna ulang dan daur ulang, ekonomi sirkular memisahkan pertumbuhan ekonomi perkotaan dari konsumsi, mengurangi pertambahan limbah secara keseluruhan, dan mengubah limbah menjadi penghasilan. Negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dapat merasakan manfaat dari kebijakan sumber daya yang ambisius. Aksi yang ambisius dalam kebijakan produksi atau konsumsi yang berkelanjutan dan efisiensi sumber daya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara berpendapatan rendah dan menengah sebesar 11%. Kita telah menyebutkan bagaimana transisi yang adil dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak apapun status sosial mereka. Beralih ke ekonomi sirkular dapat mendorong terciptanya pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah maupun tinggi. Di satu sisi, daur ulang material membutuhkan proses dengan rendah keterampilan, padat karya yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak, menyediakan pekerjaan yang dapat diakses oleh warga. Di sisi lain, merancang produk-produk baru dan proses yang mengintegrasikan bahan-bahan daur ulang membutuhkan pengetahuan teknis dan rekayasa yang menghasilkan pekerjaan dengan keterampilan tinggi. Perbaikan teknologi daur ulang limbah juga berdampak pada kondisi kerja yang lebih baik dan aman bagi para pekerja, sebuah prasyarat penting untuk transisi yang adil. Menjalankan langkah-langkah sirkular juga dapat mendorong ekonomi lokal secara tidak langsung. Mari kita lihat contoh limbah plastik. Limbah plastik mendatangkan dampak negatif terhadap citra kota, menyebabkan kota dapat dipandang sebagai kota yang berpolusi, tidak bersih, dan tidak diinginkan. Hal ini akan berdampak secara negatif terhadap pariwisata. Plastik yang berakhir di sungai, danau, dan laut juga menghambat sektor perikanan. Sementara uap beracun yang dilepaskan dari kegiatan pembakaran plastik berbahaya bagi kesehatan manusia. Pendekatan sirkular yang berupaya mengurangi polusi plastik, uap beracun yang berkaitan, dan mempertahankan produksi serta konsumsi material yang lestari akan meningkatkan citranya. Pendekatan seperti ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya perawatan kesehatan, dan peningkatan daya tarik kota sebagai tujuan wisata. Manfaat lain yang ditawarkan oleh ekonomi sirkular adalah kemampuan untuk mengintegrasikan ekonomi informal ke dalam ekonomi formal. Hal ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga akan meningkatkan kondisi kerja para pekerja informal. Kota sirkular juga akan mendapatkan manfaat dari penciptaan sektor baru ketika bisnis sirkular mulai mengakar, jalur pendapatan tambahan pun bertambah. Terakhir, mereka dapat berhasil dalam memisahkan pembangunan ekonomi dan konsumsi sumber daya. Sebelum unit 2 berakhir,
Kini saatnya Anda menguji pengetahuan yang Anda dapatkan sepanjang unit 1 dan 2. Latihan 1 membantu Anda mengingat manfaat pembangunan sirkular bagi kota Anda. Latihan ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, uji pengetahuan yang baru Anda dapatkan mengenai manfaat pendekatan sirkular. Bagian kedua memberikan Anda kesempatan menerapkan hal ini untuk kota Anda dan memahami bagaimana pembangunan sirkular bermanfaat untuk konteks Anda. Anda dapat menemukan tautan pada latihan di bawah ini dalam catatan unit ini. Kini kita sampai pada akhir unit ini. Mari kita rangkum beberapa pelajaran penting dalam modul ini. Ekonomi sirkular mendatangkan banyak manfaat untuk iklim, transisi yang adil, keanekaragaman hayati, ketahanan perkotaan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam cakupan iklim, hal ini terjadi dengan menyasar emisi berbasis konsumsi. Untuk transisi adil dengan mempertahankan akses yang adil untuk barang dan jasa, pada saat yang bersamaan mendukung keanekaragaman hayati dengan mengedepankan ekosistem yang regeneratif. Dalam hal ketahanan perkotaan dengan mendorong keamanan dan kemandirian sumber daya sistem produksi lokal. Akhirnya untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mendorong kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.